Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di tangan gua sekarang ada satu buah graphic card ya dari Furion ya. Ini adalah Furion Frostin ya. GeForce RTX 3060 yang 12 GB berwarna putih teman-teman ya. Jujur gua ngeliat tampilannya ini keren banget guys, warna putih kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat video unboxingnya juga ya. Dan di video kali ini kita akan testing ringan-ringan aja si VGA ini ke komponen yang ada di samping kita ya, si PC yang ada di samping kita. Pakai i5 Gen 13, B760 DDR5 ya, karena dari kemarin kita rakitnya pakai i3 Gen 12 polos tanpa VGA terus ya. Sekarang kita jajal pakai i5 Gen 13 dan DDR5 dan RTX 3060 dari Furion ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita pasang VGA-nya ke PC-nya ya. Oke, ini dia part komponennya ya. B760, i5 Gen 13, RAM DDR5 2x16 ya. Oke, kita akan langsung aja pasang VGA-nya, tapi intip dulu dikit deh ya. Ini tampilannya putih kayak gini teman-teman ya. 1x8 pin. Cakep guys ya. Dulu mau rakit PC komponen warna putih itu susah dan mahal. Sekarang mah enak teman-teman. Dimana-mana udah murah. Ini tuh udah masuk belum sih guys? Oh udah. Jadi gue kadang suka kayak kagak yakin gitu, ini masuk apa kagak. Nah udah masuk, kita kencangin dulu bautnya ya, kencangin. Hup hup hup. Satu lagi. Gue baru tahu loh kalau Furion bikin VGA warna putih, dan dengan desain putih kayak gini cakep banget nih. Cocok guys kalau kalian rakit PC kayak gini. Ini kan temanya udah putih nih ya, pakai VGA putih kayak gini udah cakep banget guys. Oke, nah ini gue pelintir dulu guys ya. Sorry kalau rada agak estetik guys di bagian kabel sininya ya. Kita harus pelintir dulu kabelnya, karena kemarin tuh masangnya begini, sekarang kudu dibalik ya. Kita harus mencari posisi yang pasnya dulu. Nah, sip ya, udah nyolok, dan langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Sekarang kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Ya. Oh, jadi kalau rakitannya tema putih kan enak guys. Tapi VGA ini tidak ada lampu-lampuannya guys ya. Dan walaupun kagak ada lampu-lampunya, menurut gue cakep-cakep aja sih guys ya. Dan dia sudah ada fitur 0 RPM ya teman-teman ya. Jadi pada saat nyala kipasnya muter. Kalau misalkan udah masuk ke desktop gitu ya, nanti kipasnya bakal berhenti lagi ya. Ini lagi loading masuk ke desktop. Atau udah booting Windows, si kipas VGA-nya bakalan berhenti ya, karena rata-rata fitur RTX zaman sekarang seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, misalkan beli VGA, kipasnya tiba-tiba mati kayak gini, jangan panik atau kayak ngerasa VGA gue rusak. Enggak guys, bukan rusak, itu memang fitur yang namanya 0 RPM. Jadi pada saat santai, ini kan lagi santai nih, kagak mau ngapain ya, si kipasnya ya kagak muter. Nanti kalau pada saat main game gitu ya, atau ada editing, rendering berat, dia bakal muter lagi. Intinya kalau ada anget-anget dikit, dia muter. Kalau dingin, dia kagak muter gitu. Oke. Dan ini baru nyala, dayanya ada di 70-an watt ya. Ini pakai i5 13400F sama RTX 3060 ya. Pada saat idle-nya menurut gua dengan daya segini cukup irit teman-teman. Sebelum ke testingan, kita buka aplikasi-aplikasi standar dulu ya teman-teman ya. Kayak CPU-Z ini udah kebaca nih 3060 12 GB. Di GPU-Z juga udah kebaca 3060 12 GB ya. Di HW monitor juga udah kebaca nih 3060, dan suhunya naik turun, rendahnya di 48 derajat pada saat idle ya. Menurut gua masih dingin ya. Oke, daya juga naik turun 69 sampai 70-an watt ya kalau lagi kagak ngapa-ngapain. Dan dengan adanya dua ini, gue sih bisa simpulin kalau si Nvidia 3060 punya Furion ini asli ya teman-teman ya. Jadi bukan VGA KW-KW-an, karena ada beberapa orang yang masih nanya ke gue, bang VGA Furion tuh resmi nggak sih, KW atau ori Nvidia sih? Ini beneran resmi guys, garansi resminya juga dari AGS ya, garansi 2
tahun. Jadi kalau teman-teman mau ngambil VGA Furion, gas aja karena barangnya juga udah jos ya. Sekarang langsung aja kita ke testing. Untuk testing yang pertama kita akan tes di 3D Mark ya teman-teman ya. Testing yang time spy ya. Di sini udah kebaca, GPU kebaca, prosesor kebaca, storage juga udah kebaca, dan langsung aja kita tes ya. Nah, ini dia teman-teman ya, hasil testingnya ya, 9028 ya, grafik skornya yang 8600-an. Menurut gue sih ini jos-jos aja teman-teman ya, skornya 9028, rata-ratanya di 9073 nih kalau orang-orang. Tapi dapat 9028 juga menurut gue itu sudah good ya. Dayanya tadi kalau gue lihat kagak nyampe ke 300 watt sih, kurang lebih 250 sampai 270 watt ya teman-teman ya. Overall untuk di 3D Mark hasilnya udah mantap. Oke, kita masuk ke tes game ya teman-teman ya. Di sini game pertama yang gue jajal adalah Hogwarts Legacy ya, di resolusi 1080p ya. Di sini gue nggak bisa full screen ya, jadi mentoknya Windows full screen. Upscale-nya Nvidia DLSS ya teman-teman ya, VSync di off ya. Terus ini gue bikin high ya teman-teman ya, dengan ray tracing on ya, dengan kualitinya yang high. Oke. Nah, dia tadi kalau gue lihat sih naik turun antara 60-an sampai 70-an fps ya, dengan daya 220 watt teman-teman ya. Overall sih kalau buat gue kayak begini mah sudah lebih dari cukup teman-teman. Coba kita keluar ya. Nah, ini kalau di luar. Soalnya kalau untuk game ini dengan dia di atas 30 fps ya udah enak teman-teman. Apalagi lo main di 80p high gitu ya. Kalau pengen dapat ratusan fps turunin aja ke medium atau ke low ya. Ya gue lupa nih cara naik sapu terbang itu gimana ya. Revelio. Ini bukan ya. Kita sambil keluyuran aja teman-teman ya. Oke. Nah. Oke. Kalau gue lihat deh tadi suhu VGA-nya paling tinggi ada di 70 derajat teman-teman, dan menurut gue masih dingin-dingin aja sih segitu mah ya. Selama dia nggak nyampe 90-an mah gue masih tenang teman-teman. Jadi masih aman-aman aja. Ya kita keliling aja di dalam Hogwarts-nya ya. Nah. Oke. Nah. Oke. Daya juga gak nyampe 300 watt teman-teman, masih irit lah ini mah. Masih sama seperti 30-60 pada umumnya guys ya. Jadi gua nggak perlu banyak cincong, udah enak lah pokoknya ya. Cukup lah ya ini untuk Hogwarts Legacy. Tergantung lokasinya ya, pokoknya tadi fps-nya bisa dari mulai 40 sampai sekarang ada di 90-an fps ya. Oke. Sip, ya kita coba jajal game yang lain, oke? Oke teman-teman, game selanjutnya yang akan gue coba adalah Death Stranding ya. Ini 1080p full screen ya. Frame rate gue maksimum, grafiknya di sini gue pilih custom very high ya. Ini mentok sementok-mentoknya teman-teman ya. Oke, dari 12 gigaan sisa segitu tuh ya. Di sini DLSS-nya gue nyalain yang ultra ya. Nvidia DLSS Ultra ya. Deep of field-nya gue on, motion blur-nya gue off karena gue pusing guys kalau ngeliat motion blur kayak gitu. Jadi kita offin aja ya. Tampilan grafik cakep teman-teman guys. Kinclong lah pokoknya ya. Daya mirip-mirip kayak tadi lah, 220 sampai 230-an, 240-an watt ya teman-teman ya. Overall udah jos banget lah.
Suhu VGA-nya juga bahkan sekarang ada di 50-60-an. Aduh, jatuh segala hari-hari. Nah, si bayinya nangis, guys. Oke. FPS juga ada di 130-an, teman-teman ya. Waduh, ini gue lupa lagi gimana caranya si bayinya biar kagak nangis nih ya. Tapi kita fokusan aja ke hasilnya teman-teman ya. Suhu VGA aman, FPS aman, daya juga aman. Jadi tidak ada keluhan lah teman-teman, pokoknya ya aman jaya. Untuk main game ini mah udah tenang banget lah. Performanya sama seperti 3060 lainnya teman-teman. Enak, mantap pokoknya ya. Ini dibikin mentok ultra aja, dia bisa jalan ratusan FPS teman-teman ya. Oke. Masuk ke markasnya. Cukup lah ya guys ya untuk Death Stranding ya. Kita coba game yang lain aja ya. Bisa dilihat teman-teman ya, muka si karakternya juga detail banget lah. Pokoknya ini grafik card udah jos menurut gue. Oke, kita coba game yang lain ya. Oke, game terakhir ya teman-teman ya. Kita cek and recheck settingannya. Ini game RDR 2, Red Dead Redemption 2 ya, 1080p. Settingannya sebagian ultra dan sebagian high ya teman-teman ya. Jadi pada saat gua launch ini game, ini settingannya sudah ke setting seperti ini dan gua nggak rubah-rubah lagi ya. Jadi dengan main game ini settingan ultra dan high juga menurut gua udah enak banget ya. Kalau dilihat tadi dapat FPS-nya antara 50 sampai 70-an FPS ya. Itu udah enak karena RDR itu di atas 30 FPS aja menurut gue sudah enak ya, dan tampilan grafiknya juga jos lah, udah enak banget, kinclong pokoknya ya. Oke, untuk suhu VGA dia naik turun dari 68 sampai 70-an derajat ya, masih lampu hijau lampu kuning menurut gue, belum lampu merah lah. Kalau udah 90 tuh baru lampu merah ya. Untuk dayanya naik turun dari 270 sampai ke 290 watt teman-teman ya. Oke, belum nyentuh 300 watt. Kalaupun dia nyentuh 300 watt masih irit sih menurut gue ya. Masih lebih boros kayak model air fryer kayak gitu atau nggak Magicom ya. Kalau ini PC di 240-an watt sampai 270 watt ya, menurut gue masih enak-enak aja ya. Kayak suhu VGA udah sampai 75 juga masih lampu kuning, menurut gue masih aman-aman aja. Kalau dia udah di atas 88 atau sampai ke 90-an gitu ya, baru tuh udah lampu kuning. Tapi dengan hasil seperti ini, suhu seperti ini, menurut gue udah cukup ya untuk game RDR 2 ini ya. Meninggal gak nih? Nah, oke, cukup lah ya testing 3 game ya. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih segitu aja ya untuk testing ringan dari graphic card-nya Furion Frostine GeForce RTX 3060 12GB ya. Kalau teman-teman minat, linknya udah gua taruh di deskripsi ya. Dan menurut gue ini performanya sama seperti 3060 yang lainnya ya. Jadi kalau teman-teman mau gas, angkut aja. Desainnya juga cakep nih, putih-putih kayak gini. Jadi cocok buat teman-teman yang mau rakit PC putih ya. Oke, paling segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.